Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Pada kali ini yaitu pembahasan materi yang disampaikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Manap Sumantri. Di mana pembahasan pada kali ini yaitu yakni analisis posisi sistem pendidikan. Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Bengkulu tahun 2020. Analisis posisi pendidikan sistem pendidikan atau APSP adalah upaya untuk memberikan gambaran tentang kedudukan dan keadaan aktual atau profil sistem pendidikan dilihat dari segi kekuatan dan kelemahan internal sistem pendidikan, serta peluang dan tantangan dari luar sistem pendidikan. Sasaran analisis posisi sistem pendidikan. Analisis posisi sistem pendidikan ditujukan untuk pertama, memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang posisi sistem pendidikan. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya posisi sistem ditinjau dari kekuatan dan kelemahan internal sistem pendidikan serta peluang dan tantangan eksternalnya. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif kemungkinan guna mempertahankan posisi sistem, memperbaiki posisi sistem itu, mengubah, mengembangkan, atau menggabungkannya, merger dengan sistem lain. Yang keempat, merumuskan alternatif tindak lanjut lainnya yang direkomendasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Langkah-langkah analisis posisi sistem pendidikan: yang pertama, pengumpulan data dan informasi; yang kedua, pengorganisasian data dan informasi; yang ketiga, penafsiran dan analisis data dan informasi; yang keempat, penyimpulan dan rekomendasi tindak lanjut. Indikator kinerja dan parameternya meliputi efisiensi, merupakan ukuran tingkat kemampuan sistem dalam pemanfaatan seluruh atau sebagian perangkat sumber daya secara optimal pada pelaksanaan atau operasional proses produksi. Selanjutnya, produktivitas adalah ukuran tingkat daya hasil setiap program dan atau keseluruhan perangkat program yang menjadi tugas atau fungsi BHP yang menjadi tanggung jawab sistem atau unit kerja dalam suatu kurun waktu tertentu. Efektivitas, tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai, achievement of server output dengan hasil yang diharapkan, objectives, target, intended output sebagaimana telah ditetapkan. Relevansi adalah ukuran tingkat keterkaitan dan atau kesesuaian antara hasil output dengan peluang dan kebutuhan. Akuntabilitas merupakan indikator kinerja sistem atau unit kerja yang lebih komprehensif. Parameternya melibatkan seluruh komponen atau unsur masukan proses hasilnya. Kesehatan organisasi ditandai oleh tingkat kepuasan, kekuatan motivasi, dan derajat keterlibatan atau partisipasi di antara staf dan anggota dalam proses pembuatan keputusan. Adaptabilitas dan semangat berinovasi menunjukkan tingkat kepekaan atau sensitivity dan cepat tanggap atau responsiveness terhadap perubahan, perkembangan, dan tantangan yang terjadi dalam lingkungannya, disertai dengan kemampuan untuk melakukan penyesuaian melalui upaya perbaikan, penyempurnaan, dan pembaharuan atau innovativeness sistemnya. Yang mempengaruhi perencanaan pendidikan diantaranya sistem kehidupan atau kehidupan sebagai perangkat dalam sistem kehidupan, sistem kependudukan atau input utama sistem pendidikan, sistem ketenaga kerjaan atau sistem penyediaan SDM, sumber daya manusia, faktor lain seperti iptek, soswol, hankam, kultur, dan agama. Hotouts 4.A, proses perencanaan strategis oleh Dr. Sumantri PMM Universitas Bengkulu. Ini contoh dalam penentuan diantaranya proses perencanaan strategi pendidikan. Yang pertama, menentukan masalah perencanaan pendidikan yang di dalamnya menggambarkan cakupan masalah pendidikan,
mempelajari apa yang ada atau terjadi dalam konteks masalah itu, gambarkan beda antara yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi. Ketersediaan dan keterbatasan sumber-sumber, tetapkan apa prioritas perencanaan pendidikan. Proses perencanaan strategi pendidikan yang Romawi 2 menganalisis cakupan masalah perencanaan yang di dalamnya mempelajari sistem dan ruang lingkup bidang, kumpulkan data, tabulasi dan klarifikasi data, peramalan. Lalu di Romawi ketiga, mengkonsep atau mendesain rencana-rencana yang di dalamnya mengidentifikasi kecenderungan yang kuat, menetapkan maksud dan tujuan, mendesain rencana. Romawi keempat, mengevaluasi atau menilai rencana-rencana yang di dalamnya perencanaan melalui simulasi, menilai rencana, pilih dan tentukan satu rencana. Romawi 5, mengembangkan atau menguraikan rencana, di antaranya formulasi masalah, melaporkan hasil-hasil. Lalu di Romawi ke-6, mengimplementasikan rencana yang mempersiapkan program, persetujuan dan legalitas rencana, mengorganisir unit-unit operasional. Lalu di Romawi ke-7, memantau rencana dalam aksi atau praktis, yang memantau rencana dalam aksi, menilai rencana, menyesuaikan atau mengubah dan merancang kembali. Hanya itu ya yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.